Warga di Kompleks Lili, Kecamatan Panakuka, Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan dua perempuan lanjut usia yang ditemukan tidak berdaya di dalam rumahnya. Satu di antaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara satu lainnya ditemukan dalam keadaan sekarat. Warga Singapura dikejutkan dengan munculnya berita mengenai seorang pria lanjut usia bernama Oh Gosek. Diketahui lansia tersebut telah hidup sendirian di hutan selama 33 tahun. Pemirsa, seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di dalam kamarnya di Desa Pasar Lembu, Asahan, Sumatera Utara. Korban diduga dibunuh karena saat ditemukan tangan dan kakinya terikat. Seorang wanita lansia yang tinggal sebatang kara di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta siang tadi ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Diduga korban tewas sejak 1 bulan lalu karena saat ditemukan hanya menyisakan tulang belulang. Penemuan jenazah perempuan berusia 78 tahun di Jalan Mongin Sidi Baru, Makassar, Sulawesi Selatan pertama kali diketahui oleh seorang warga yang rutin membersihkan halaman rumah korban. Saudara, selama bertahun-tahun seorang warga lanjut usia atau lansia di Sragen, Jawa Tengah hidup sendiri dan dalam keadaan sakit di sebuah rumah yang tidak layak huni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 SI4305. Di sini kami akan coba mendemokan hasil dari pengembangan website yang berjudul Elderly Caregiver. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah dari rekayasa perangkat lunak. Oke, baik. Di sini saya akan coba menjelaskan bagian dari landing page dari website yang telah kami kembangkan. Di landing page ini terdapat dua fitur utama, yakni register dan juga login pojok kanan. Lalu di sini juga terdapat welcome text, yang mana di sini kami muatkan alasan kami mengapa mengembangkan website ini, yakni untuk membantu para orang tua atau lansia yang ditinggal sendirian atau kurang mendapat perawatan dengan baik di rumah. Lalu juga di sini ada artikel mengenai informasi-informasi dari penyakit yang ada pada lansia. Artikel ini juga kita bisa akses walaupun kita tidak memiliki akun. Tentu saja, sini saya akan coba melihat salah satu artikel dengan cara mengklik selengkapnya. Lalu secara otomatis, ketika sudah mengklik salah satu artikel, kita akan di redirect ke salah satu URL sesuai dengan apa yang kita ingin lihat. Lalu di sini kita langsung saja masuk ke register akunnya. Di sini saya contohkan terlebih dahulu dari sisi pengasuh. Nah, ini merupakan tampilan dari register pengasuh, yang mana ada form dan juga terdapat map di sini. Sebelum kita melakukan pengisian data pada formnya, kita terlebih dahulu harus mengklik salah satu tempat di map ini. Kita klik aja satu kali, misalnya di sini saya pilih jalan Inci Ajis. Lalu kita masukkan datanya. Di sini bukan pengasuh satu, terus kita tanggal lahir, terus jenis kelaminnya perempuan, itu alamatnya jalan Inci. Lalu kita masukkan nomor teleponnya, usia, masukkan username-nya pengasuh1 masukkan password. Lalu di sini kita diminta untuk mengupload 3 file, yakni KTP, CV, dan juga foto. Nah, di sini saya telah menyiapkan contoh untuk penginputan datanya. Nah, sini kita masukkan contoh KTP, lalu kita upload CV, dan juga kita upload foto. Nah, lalu jika semua datanya telah terisi, kita coba register.
Nah, setelah diregister, maka akan ada notifikasi bahwa akun Anda sedang diproses. Silakan menunggu akun Anda diaktifasi oleh kami. Nah, akun dari pengasuh ini sebetulnya belum aktif dikarenakan dibutuhkannya ACC dari pihak admin. Lalu, jika coba kita login ke pengasuh yang telah kita buat tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Akun Anda sedang dipertimbangkan. Silakan menunggu 2 kali 24 jam untuk melakukan login ulang. Nah, ini harus diaktifasi dulu. Nah, namun jika kita telah memiliki akun, nah di sini saya coba contohkan untuk dari login pengasuh yang telah ada, misalnya nah, ini jika kita sudah di-ACC oleh admin, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya, saya coba akan mencontohkan cara register dari sisi user. Sebetulnya sama saja, cuman yang membedakan dari user yakni dia tidak memerlukan untuk upload CP. Sama seperti yang tadi, kita klik salah satu tempat, misalnya di sini Sukapura. Kita masukkan namanya Albert, dari tanggal lahir, jenis kelamin laki-laki, Sukapura, nomor teleponnya, kalau usianya misalnya 56 tahun, misalnya Albert, password, lalu kita upload foto, upload KTP, lalu kita register. Nah, sama seperti yang tadi, akan ada notifikasi bahwa registration berhasil, silakan melakukan login. Nah, kita coba lakukan login ke akun yang telah kita buat tadi. Jadi emailnya itu robert@gmail.com, terus kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian home dari si usernya. Ini juga terdapat seperti di landing page tadi, ada welcome text-nya, terus ada artikel terkini. Namun di sini ada tambahannya, yakni adanya daftar pengasuh yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang admin secara keseluruhan. Nah, di sini kita perlu login sebagai admin ya. Nah, jika sudah berhasil masuk menjadi admin, di sini akan langsung didirect ke menu dashboard. Nah, di sini pada menu dashboard ini ada keterangan jumlah pengasuh, di sini jumlah pengasuhnya ada 6 dan jumlah user ada 1, di mana jumlah pengasuh ini merupakan daftar pengasuh atau sitter, kemudian jumlah user merupakan lansia yang mendaftar pada aplikasi ini. Di sini juga ada artikel, ada page 2 dari artikelnya. Nah, kita juga di sini sebagai admin dapat membuat artikel baru. Di sini misalkan pengarangnya, misalkan dari sebuah situs, kita akan menuliskan sebuah artikel yang ditulis oleh Gracia Belinda. Kita tulis saja Gracia Belinda. Nah, untuk gambarnya kita sesuaikan aja. Ini kita bisa pilih, kita upload. Kemudian untuk judul artikel kita sesuaikan juga seperti ini. Untuk captionnya mungkin kita sesuaikan juga dari sini. Nah, untuk linknya kita sesuaikan juga. Ini bisa dibuat oleh admin. Nah, artikel berhasil diposting. Nah, kita lihat nih. Nah, ini setiap artikel yang baru dibuat itu akan menjadi teratas atau menjadi nomor 1 seperti ini. Nah, ini kita juga bisa mengedit si artikelnya.
Ini kan gambarnya seperti ini. Ya, ini tuh nanti muncul di user seperti ini. Nah, jika terbaru dia akan muncul paling terbaru. Artikel terkini dia menjadi yang paling baru di sini. Ini Gracia Belinda ya, yang tadi dibuat. Kalau diklik lengkapnya maka dia akan menuju linknya. Nah, kemudian kalau misalkan kita edit, misalkan ganti nama Gracia Melinda dan fotonya kita ganti ke ini. Nah, kita ganti judulnya, nggak usah, kita update aja Gracia Melinda. Nah, ini udah ganti ya, ganti, dan gambarnya juga udah ganti. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di usernya dia juga nanti bakal terupdate seperti ini. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada juga fitur hapus. Nah, di sini bisa dihapus. Nah, artikel berhasil dihapus dan di sini juga akan terhapus. Kemudian di bagian pesanan, nah itu merupakan list daftar pesanan yang dilakukan oleh lansia dan juga pengasuh. Nah, di sini terdapat, bisa dilihat ya daftar detail pesanannya seperti apa, kayak detail pengasuh, informasi tambahan, sama harganya. Nah, di sini juga bisa dilihat review oleh user kepada pengasuh pada admin. Di sini hasil penilaian oleh Ma'arij kepada pengasuh ini. Seperti ini juga pengasuh Cahya. Nah, ini yang tidak ada button review artinya si user belum memberikan penilaian kepada pengasuh. Seperti itu. Kemudian di sini ada list pengasuh, yang mana ini tuh pengasuh yang baru menjadi pelamar pada aplikasi ini. Nah, ini tuh akan ada di bagian kolom list konfirmasi pengasuh. Nah, ini di sini bisa kita lihat ya detail pengasuh seperti apa, tanggal lahir. Nah, bisa kita lihat juga KTP-nya, bisa kita tampilkan seperti ini KTP-nya kurang lebih. Dan untuk CV-nya download, kemudian dibuka. Nah, ini untuk tampilan CV. Nah, kalau misalkan sudah sesuai menurut adminnya, bisa dilakukan konfirmasi dan pengasuh berhasil ditambahkan. Ini Krishna Widya yang barusan ditambahkan. Nah, kemudian kalau misalkan ditolak juga bisa lewat TK, misalkan KTP-nya atau tidak sesuai, misalkan dia tidak menampilkan KTP, ini bisa ditolak aja. Data berhasil dihapus. Seperti itu. Jadi nanti dia bisa melakukan pendaftaran kembali. Gitu. Nah, kemudian di list user di sini ada status, yang mana user ini sebagai lansia dan pengasuh ini sebagai sitter. Seperti itu. Nah, ini tuh bisa dilihat profil-profil mereka masing-masing. Seperti ini. Nah, di sini juga untuk pengasuhnya. Nah, di sini terdapat pengasuh yang sudah memiliki rating rata-rata. Di sini Ilham sebagai contoh, rating itu udah 4. Jadi bisa dilihat nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, usia. Nah, KTP ini juga bisa di-download, CV-nya bisa di-download. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Mulyawan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur chat, filter, dan juga Simaps pada aplikasi web Elderly Caregiver. Bisa kita lihat di sini ada nama-nama pengasuh yang ada pada database Elderly Caregiver. Nah, jika kita ingin mencari nama seseorang atau jenis kelamin atau usia atau rating, jadi kita bisa menggunakan fitur search ini dan sesuai dengan ratingnya, dengan filternya. Misalkan kita ingin mencari nama yang bernama Rizky, di sini akan tampil yang namanya Rizky. Nah, jika tidak ditemukan namanya, nah akan muncul data tidak ditemukan. Nah, kita selanjutnya akan mencoba misalkan jenis kelamin, kita akan mencari yang laki-laki. Nah, akan
akan dimunculkan list pengasuh yang jenis kelaminnya laki-laki. Misalkan dari usia, misalkan kita mau mencari pengasuh yang usia 30, akan ditemukan yang pengasuh yang berusia 30. Nah, selanjutnya rating, jika kita ingin mencari yang bintang 5. Nah, bintang 5 itu tidak ada. Coba kita cek yang sebentar. Kita cek yang ratingnya bintang 4. Nah, akan muncul yang ratingnya bintang 4. Mungkin segitu saja kalau misalkan dari filter. Pokoknya fungsi dari filter ini cuman mencari tergantung dari jenis-jenis yang ingin kita cari. Nah, jika filter ini kurang cukup, jadi kita kayak misalkan ingin mengetahui gitu jarak kita dari pengasuh itu yang paling dekat itu mana, kita bisa memakai fitur Cmaps ini. Jadi fitur Cmaps ini kita bisa ngelihat pengasuh-pengasuh mana aja yang dekat. Kalau dari lokasi kita itu yang berwarna merah seperti ini, dan yang pengasuh itu yang berwarna oranye. Kita bisa klik tanda pin ini, misalkan kita klik set. Nah, akan muncul nama pengasuh dan alamatnya. Kita klik lagi, akan muncul nama pengasuh dan alamatnya. Kita klik lagi, nama pengasuh dan alamatnya. Berhubung ini alamatnya saya ketik semua, jadi alamatnya emang sama semua. Pada database-nya saya ketik alamatnya sama semua. Nah, jika kita sudah mengecek, misalkan saya mau yang dekat ini, kita bisa klik selengkapnya dan akan melanjutkan ke detail pembayaran. Nah, selanjutnya jika kita ingin memesan tapi kita ragu-ragu, kita juga bisa memakai fitur chat dari aplikasi web ini. Ada di sini, karena tadi kita sudah lihat yang terdekat Muhammad Rafi Mulyawan, kita coba chat pengasuh yang bernama Muhammad Rafi Mulyawan. Ya, di sini kita coba chat. Ya, bisa kita lihat, kita bisa mengeklik, kita bisa chatting dengan pengasuhnya. Misalkan saya chat, hai, bisa pesan. Nah, jika kita melakukan login pada user pengasuh ini, saya sudah menyiapkan di Google Chrome. Sebentar. Oh, maaf, ini salah, ini user. Kita bisa coba login dulu sebagai Muhammad Rafi Mulyawan pengasuh. Ini. Nah, kita bisa lihat di chat. Nah, tampilan chat awal ini seperti ini. Ini kayak misalkan home-nya sebelum kita klik, dan di kiri itu pesan yang masuk. Jadi ada pesan dari user Daryl, bernama Daryl. Statusnya di sini kita bisa lihat offline. Terus ada dari Moch Mulyawan, dan juga tadi yang user yang kita pakai ini bernama Manusia Super. Nih tuh. Tunggu sebentar, kita coba logout dulu. Misalkan saya mau memakai user yang lain. User 3. Nah, saya mau coba chat pengasuh. Jadi saya sudah nyiapkan juga ini. Misalkan kita tulis hai.
Saya ingin melihat apakah dia real time. Nah, jadi kalau misalkan jadi chat ini tuh bersifat real time. Maaf, bentar. Jadi kalau misalkan saya ketik apa, ini kan chat terakhirnya ini. Nah, di sini akan muncul notifikasi dan hilang begitu saja. Dan juga di sini ada fitur terakhir kali dia ngechat. Ini diupdate setiap 2 detik sekali. Terus ini statusnya online. Mungkin sekian fitur chatnya dari aplikasi ini. Dan juga sekian dari saya jadi saya cuma menjelaskan tentang tadi chat, Maps, dan juga filter. Maaf jika ada kesalahan. Fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara user melakukan pesanan dalam website elderly caregiver. Pertama kita akan login dulu. Lalu setelah kita akan melakukan login, kita akan masuk ke landing page website kami. Lalu kita langsung ke bagian daftar pengasuh. Di sini daftar pengasuh yang tersedia adalah nama Lucky dengan ada fee-nya. Lalu kita bisa melakukan chat juga. Chat seperti ini. Lalu kan dia lagi offline. Lalu kita akan melakukan pesanan. Kita bisa lihat nama lengkapnya, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, KTP, dan CV-nya. Lalu kita akan jasa yang ditawarkan ada harian, mingguan, dan bulanan. Kita akan melakukan pesanan. Lalu kita masukkan nomor teman kerabat terdekat. Lalu kita masukkan penyakitnya, contohnya diabetes. Lalu kita akan masukkan catatan di sini, tidak perlu lakukan catatan. Lalu kita lakukan pesanan. Setelah pesanan dapat notifikasi pesanan berhasil dibuat. Lalu kita masuk ke bagian pesanan. Di sini terdapat daftar pesanan kita. Ini kan pesanannya sedang di request. Jika pesanan diterima oleh pengasuh akan statusnya berubah menjadi proses. Jika pesanan ditolak oleh pengasuh akan statusnya berubah menjadi tolak. Di sini kita akan coba batalkan. Di sini user bisa membatalkan pesanan yang kita buat. Lalu di sini terdapat pengasuh yang sudah menerima. Lalu setelah itu kita akan melakukan bayar. Kita akan masukkan bukti bayarnya. Kita akan bayar, mengkonfirmasi pembayaran. Setelah pengasuh mengkonfirmasi pembayaran, statusnya akan berubah menjadi selesai. Lalu kita akan bisa lihat nilainya, lihat dengan catatan, pembayaran selesai. Lalu kita akan bisa menilai pengasuh seberapa puas kamu terhadap Lucky. Kita akan masukkan ratingnya. Misalnya sini kita akan masukkan rating 4. Lalu kita bisa akan submit ratingnya. Lalu kita bisa review actionnya. Kalau lebih seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada user pengasuh. Pertama-tama di sini ada fitur untuk mengubah foto profil dengan cara mengklik tombol Change Profile Picture. Kemudian pilih foto yang ingin kita ganti. Maka foto profil akan terganti dan status sebagai pengasuh. Dan di sini ada rating yang telah diberikan oleh user. Nah, untuk mengubah atau mengedit profil lebih lanjut, kita dapat mengklik tombol Edit Profil.
Di sini pengasuh dapat mengubah data-data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan di sini ada pilihan untuk mengubah jasa yang ingin ditawarkan kepada user. Di sini ada pilihan jasa harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian di sini ada inputan untuk menentukan harga dari jasa tersebut. Di sini contohnya 50.000 per harian. Maka di sini jika kita mengklik harian maka 50.000 per hari, dan untuk mingguan 50.000 dikali 7, dan untuk bulanan 50.000 dikali 30. Di sini saya ganti nama pengasuh menjadi Maka di sini nama pengasuh berubah menjadi Arvin. Saya akan mengubah jenis jasa yang ingin saya tawarkan, yaitu hanya menawarkan jasa mingguan. Pada menu pemilihan pesanan dari akun user, maka di sini hanya terdapat jasa yang ditawarkan yaitu mingguan. Kemudian untuk fitur pesanan yang ada pada akun pengasuh ini, di sini ada yang berstatus request, yaitu di mana user baru pertama kali memesan. Di sini kita dapat menolak maupun melakukan konfirmasi pesanan. Di sini saya akan menolak pesanan. Maka status pesanan yang dipesan oleh user menjadi ditolak. Kemudian, jika pesanan telah dikonfirmasi, maka status akan berubah menjadi proses. Nah, setelah status proses ini, maka jasa telah berlangsung. Sehingga apabila jasa telah selesai, maka user dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah user melakukan input konfirmasi pembayaran dan bukti pembayaran, maka pengasuh dapat melakukan konfirmasi pembayaran apakah pembayaran tersebut benar-benar telah dilakukan oleh user. Di sini terdapat bukti bayar dan total harga yang dibayarkan oleh user. Di sini kita dapat melakukan konfirmasi. Nah, setelah melakukan konfirmasi, maka status akan berubah menjadi selesai. Dan kita dapat melihat status pembayaran telah menjadi selesai. Kemudian setelah status pembayaran telah menjadi selesai, maka user dapat melakukan input nilai atau penilaian terhadap pengasuh. Setelah user melakukan penilaian, maka pengasuh dapat melakukan review hasil penilaian oleh user. Kemudian di sini user memiliki menu chat. Di sini user telah melakukan chat. Apakah tanggal 1 Juli ada jadwal kosong? Kemudian kita dapat membalas chat tersebut. Nah, pada sisi user, masuk. Itulah beberapa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini terhadap user pengasuh. Kami sadari bahwa aplikasi ini memiliki kekurangan. Dan apabila aplikasi ini dapat dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut, kami harap aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka lansia yang tinggal sendiri dan menjadi solusi untuk keluarga-keluarga dalam pengawasan dan penawaran jasa terhadap lansia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.